Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pemirsa semuanya bersama channel Kang Sam. Mudah-mudahan pemirsa dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini kembali di sini saya akan berbagi video mengenai soal AKM dan pembahasannya, di mana pada kali ini kita sudah memasuki soal AKM 40 yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Soal AKM ini mengenai literasi dan numerasi yang membahas mengenai kurban ya, yang kemarin baru kita laksanakan di Hari Raya Idul Adha dan tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Di dalam soal AKM 40 ini didahului dengan sebuah gambar atau infografis. Ini gambarnya. Gambar ini saya ambil dari situs basnasjabar.org/kurban yang membahas mengenai kurban untuk Jabar. Di sini ada flash sale ya, hanya 3 hari. Ada kurban sapi, harganya 21 juta, ini didiskon menjadi 18,9 juta atau 18.900.000. Kemudian ada domba, harga asalnya 3 juta, kemudian didiskon menjadi 2,7 juta atau 2.700.000. Kemudian di sini ada domba sehat olahan ya. Adapun pertanyaan dari infografis di atas, saya namai di sini dengan soal AKM 40 literasi bagian 1. Jadi ini mengenai literasi. Bentuk soalnya di sini adalah pilihan ganda kompleks yang jawabannya lebih dari 1. Tepatnya adalah pilihan ganda benar salah. Di sini ada beberapa pernyataan. Yang pertama, 1 ekor sapi hanya boleh dikurbankan untuk 7 orang saja. Pernyataan yang kedua, untuk 2 orang boleh berkurban dengan 1 ekor domba. Pernyataan yang ketiga, 1 ekor sapi boleh dikurbankan untuk 1 orang. Pernyataan yang keempat, waktu berkurban adalah 4 hari, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Pernyataan yang kelima, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah disebut dengan hari Arafah. Dan pernyataan yang terakhir atau pernyataan yang keenam, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah diharamkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Oke, kita bahas satu persatu dari pernyataan ini. Pernyataan yang pertama, 1 ekor sapi hanya boleh dikurbankan untuk 7 orang saja. Nah, di sini jelas ini jawaban yang salah. Karena untuk 1 ekor sapi itu boleh dikurbankan oleh 1 minimalnya ya, sampai maksimal adalah 7 orang. Kemudian pernyataan yang kedua, untuk 2 orang boleh berkurban dengan 1 ekor domba. Nah, ini juga adalah pernyataan yang salah. Karena 1 ekor domba atau kambing itu hanya boleh dikurbankan untuk 1 orang saja. Kemudian pernyataan yang ketiga, 1 ekor sapi boleh dikurbankan untuk 1 orang. Nah, ini pernyataan yang benar. Jadi, sapi itu minimalnya 1 dan maksimalnya adalah 7. Kemudian pernyataan yang keempat, waktu berkurban adalah 4 hari, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Oke, ini pernyataan yang benar. Kemudian, untuk pernyataan yang kelima, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah disebut dengan hari Arafah. Nah, ini salah ya, pemirsa. Karena hari Arafah itu tepatnya adalah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ini pernyataan yang salah. Kemudian pernyataan yang keenam, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah diharamkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Ini pernyataan yang benar ya. Nah, betul sekali karena tanggal 11, 12, dan 13 itu dinamakan juga dengan hari tasyrik ya, atau hari tasyrik.
di mana haram pada hari tasyrik ini, 3 hari ini melaksanakan puasa sunnah. Yang disunahkan adalah pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu pada hari Arafah. Oke, bagaimana? Apakah sama jawaban pemirsa dengan yang sudah kita bahas? Kita lanjut ke soal bagian 2. Untuk soal AKM 40 bagian 2 ini mengenai AKM numerasi. Bentuk soalnya seperti ini. Jika Pak Sam akan berkurban untuk dirinya sendiri dan keluarganya dengan membeli seekor sapi dan 2 ekor domba, maka potongan harga yang akan diperoleh Pak Sam di Basnas Jabar berdasarkan infografis di atas adalah A. 2.100.000, B. 2.400.000, C. 2.700.000, D. 3 juta, E. 3.200.000. Bentuk soal bagian 2 ini merupakan bentuk soal pilihan ganda yang jawabannya cuma satu saja. Oke, tentunya untuk menjawab persoalan yang ditanyakan di sini, kita harus memunculkan kembali infografis ya. Kita harus berdasarkan infografis yang disediakan di atas. Jadi ini infografis yang kita lihat di atas tadi. Nah, di sini Pak Sam katanya akan berkurban untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Ia membeli seekor sapi dan 2 ekor domba. Kemudian yang diminta di sini adalah berapa potongan harga yang akan diperoleh oleh Pak Sam di Basnas Jabar ini. Kita tinggal hitung saja. Di sini untuk 1 ekor sapi, asalnya kan di sini harganya 21 juta. Kemudian didiskon menjadi 18,9 juta. Jadi kita tinggal hitung saja untuk sapi, 21 juta dikurang 18.900.000 dan hasilnya adalah 2.100.000. Ini 1 ekor sapi ya di sini. Kemudian untuk 2 ekor domba, di sini untuk harga domba asalnya adalah 3 juta. Kemudian didiskon menjadi 2.700.000 atau 2,7 juta. Kita hitung 3 juta dikurang 2.700.000. Nah, di sini kenapa dikali 2 hasilnya? Karena di sini Pak Sam membeli 2 ekor domba. Jadi 3 juta dikurang 2.700.000 adalah 300.000. Kita kalikan 2, hasilnya adalah 600.000. Kemudian total potongan harga yang diperoleh Pak Sam berarti kita jumlahkan. 2.100.000 ditambah 600.000 hasilnya adalah 2.700.000. Dan jawabannya di sini adalah C. Oke, kita lanjut ke soal bagian 3. Ini masih mengenai numerasi. Bentuk soalnya, besar persentase potongan harga atau diskon untuk sapi dan domba adalah sama. Benar, salah. Untuk soal AKM 40 bagian 3 ini merupakan soal pilihan ganda benar salah. Jadi di sini cuma 2 pilihannya ya, antara benar dan salah. Oke, kita jawab soal bagian 3 ini. Untuk menjawab soal bagian 3 ini, kita bisa menggunakan data yang sudah kita temukan di soal bagian 2 ya, pemirsa. Tetap menggunakan data yang ada di infografis ini, di gambar ini. Jadi perhitungannya untuk sapi. Jadi di sini kita menggunakan rumus untuk mencari persentase ya. Jadi kita sudah ketahui rumus untuk mencari persentase itu adalah berapa di sini besaran yang akan kita cari persentasenya. Di sini yang dicari adalah yang diskon ya, potongan harganya. Berarti 2.100.000 tadi sudah kita hitung di soal nomor 2. Tentunya adalah per harga awal. Nah, di sini harga awalnya adalah 21 juta. Jangan lupa kita kalikan dengan 100% karena kita akan mencari persentase. Nah, di sini 2.100.000 per 21 juta dikali 100%. Nah, di sini kita sudah mengetahui ya, ini muncul angka yang sama. Kemudian biar mudah, kita bagi saja di sini. Di bawah ada 6 jumlah nolnya. Kemudian kita cari di atas juga 6, kita coret saja ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita coret.
di bawah 6, di atas juga 6. Kemudian di sini kita ada angka yang sama lagi yaitu 21, kita coret juga. Banyak yang keliru ketika coret-coret habis, padahal itu salah ya. Ketika coret-coret pembagian antara atas dan bawah itu bukan habis, tapi hasilnya adalah 1. Jadi maksud coret-coret di sini hasilnya adalah 1. Dan di sini kita menyisakan satu angka 0, sehingga hasilnya adalah 10%. Oke, bisa difahami? Kemudian kita cari untuk persentase potongan harga atau diskon dari domba di sini. Untuk domba sendiri, di data soal nomor 2 sudah kita temukan bahwa potongan harganya adalah 300.000 per ekornya ya. Per harga awal yaitu 3 juta. Dengan cara yang sama seperti tadi ini, kita coret di bawah nolnya 6, di atas juga 6. Kemudian di sini kita coret juga angka 3-nya. Jangan lupa ya, hasilnya adalah coret-coret 1, bukan habis. Sehingga menyisakan satu angka 0 dan hasilnya adalah 10%. Jadi artinya besar persentase potongan harga atau diskon untuk sapi dan domba adalah sama, berarti jawabannya adalah benar. Oke, gimana pemirsa? Kita lanjut ke soal bagian 4. Masih mengenai numerasi. Apabila seekor sapi dikurbankan oleh 7 orang, jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh masing-masing orang tersebut adalah sebesar. Nah, di sini untuk soal bagian 4 ini bentuknya adalah isian singkat ya. Nah, di sini ada kotak kecil yang harus kita isikan. Oke, kita munculkan kembali infografis. Di sini ada data. Yang ditanyakan di sini adalah kan maksimal ya untuk sapi itu bisa atau boleh dikurbankan untuk 7 orang. Jadi kalau satu sapi dikurbankan oleh 7 orang, masing-masing orang itu harus membayar berapa? Nah, kita tinggal bagi saja ya. Ingat, yang kita hitung adalah ini harga setelah didiskon. Dibagi dengan berapa? Ya, 7 orang. Berarti di sini 18.900.000 dibagi dengan 7, hasilnya adalah 2.700.000. Tetapi perlu diperhatikan pemirsa semuanya, nanti ketika menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di soal AKM atau di soal isian, tepatnya isian singkat ya, yang berhubungan dengan bilangan, di sini kita tidak boleh memasukkan titik-titik dan lain sebagainya. Jadi murni harus angka saja yang kita masukkan. Di sini kita cukup mengetikkan 2.700.000. Jadi ini adalah 2.700.000 tanpa adanya spasi ataupun titik. Nah, ini adalah yang harus diperhatikan oleh pemirsa semuanya ketika nanti mengikuti ujian asesmen nasional atau ujian AKM. Jadi ini berlaku di siswa SMA yang pernah mengikuti ujian nasional atau UNBK untuk mata pelajaran matematika. Jadi di dalam mapel matematika untuk UNBK itu ada beberapa soal isian singkat. Jadi yang dimasukkan di sini cuma angka atau angka saja ya, bilangan saja, tanpa ada embel-embel yang lain. Oke, inilah pemirsa kurang lebih 4 soal AKM, ada 1 literasi dan 3 numerasi untuk soal AKM yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, yang diambil dari kehidupan sehari-hari, yaitu mengenai kurban ya. Tepatnya ini adalah kurban di basnasjabar.org/kurban. Jadi ini berlaku di Jawa Barat kemarin. Jadi ini adalah sangat penting sekali untuk kita ketahui bahwasannya soal AKM itu adalah aplikatif ya. Aplikasi yang bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari dan bisa juga ketika kita menyusunnya itu mengambil kejadian yang terjadi di masyarakat atau di lingkungan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada saran, kritik, masukan, silakan bisa dicantumkan di kolom komentar. Apabila ada pertanyaan juga, silakan dicantumkan di kolom komentar. Dan apabila video soal AKM 40 ini bermanfaat bagi pemirsa semuanya,
Silahkan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share juga ke pemirsa yang lainnya, biar pemirsa yang lainnya mengetahui ya, kita berbagi ilmu, siapa tahu di luar sana masih banyak orang yang belum mengetahui. Sehingga dengan kita share, mereka juga mengetahui, kita dapat, insya Allah dapat pahalanya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.